Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal penyebab orgonet jadi merusak alam sekarang. Juga ya efeknya negatif ke tubuh manusia. Jadi harus diingat bahwa alat semacam orgonet itu bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi misal ketika sebagai pemakai orgonet itu mengalami penyakit-penyakit, ya orgonet harus ikut disalahkan. Jadi jangan dianggap lepas gitu ya. Kalau sampai penyakitnya itu adalah penyakit-penyakit yang selama ini diketahui ada hubungannya dengan energi orgon, maka itu jangan diabaikan. Yang masalah itu adalah karena di Indonesia alat-alat seperti itu, orgonite itu dianggap sebagai alat mistis, alat yang kerjanya goib gitu ya. Kalau yang orang nggak ngerti, dianggap ini energi dari alam semesta, ini energi dari mana gitu ya. Kalau yang lebih ngerti itu nganggapnya ilmu energinya dari jin. Kalau yang percaya sama Tesla itu nganggap ilmunya adalah ilmu fisika, efeknya adalah efek fisika. Nah, kalau yang memahami ilmu Tesla ini adalah orang percaya agama, atau ya termasuk juga orang Jawa, orang manapun lah ya, orang yang percaya dengan kebudayaan kuno, dia bakal menganggap bahwa di orgonite itu minim ada dua, energi secara fisika dan energinya jin. Energi secara fisika itu ya bisa ditelusuri mulai dari zamannya Tesla. Tesla membuat elektrosauna. Gimana ceritanya elektrosauna itu? Yaitu pada saat Tesla bisa menghasilkan listrik dengan daya yang sangat besar, wattnya saja bisa sampai 1 juta. Bukan watt ya, ampere sampai 1 juta, voltasenya sampai 1 juta, 1 megavolt 1 mega ampere. Terus yang hebat lagi adalah di zaman Tesla dia bisa memutus arus ya, memutuskan hubungan listrik dalam satuan kilohertz sampai megahertz. Jadi di zaman itu Tesla sudah bisa memutuskan arus listrik satuannya megahertz. Dan ya sekarang nggak ada yang bisa memutus arus dengan satuan megavolt, mega ampere dengan satuan kilohertz. Kenapa? Karena yang sekarang ini kalau mutus arus, mutus listrik, kalau mekanik ya pakai alat manual yang diputer-puter, digerakno pakai lever gitu ya. Yang kalau otomatis pakai optocoupler, pakai relay yang arusnya kecil-kecil. Jadi yang arusnya besar itu dia pakai yang mechanical dari alat logam. Sementara itu yang bisa kecepatan tinggi dia pakai semikonduktor, pakai transistor, pakai dioda, SCR dan seterusnya.
Nah, intinya Tesla bisa menyalakan matikan arus secepat itu. Dan di satuan kilohertz memutus arus itu membuat orang jadi bisa merasakan kayak sentakan-sentakan tajam gitu ya dari pemutusan arus tersebut. Tentu sampai sekarang efek tersebut masih bisa dirasakan, walau kalau di sekarang ini memutuskannya dalam ya cuma sekali ya, jedek gitu ya, bukan dalam frekuensi. Kalau Tesla bisa nyala mati, kalau yang di listrik sekarang cuma sekali jegrek gitu ya. Dan kalau memutuskan arus listrik dengan daya yang sangat besar, itu bakal ada sentakan sangat luar biasa, sampai muni jedong duar gitu ya ketika arus listrik diputus. Karena ketika arus listrik diputus jadi muncul energi yang tidak terlihat, yang sampai sekarang belum ada istilahnya. Mungkin ya ada yang nyebutnya IMF, tapi kan bukan IMF itu sebenarnya, karena nggak ada F-nya, nggak ada frekuensinya, bukan electromagnetic frekuensi. Nah, Tesla dengan alat yang bisa menghasilkan frekuensi kilohertz-nya dengan arus mendekati mega ampere, voltase sudah mega voltage, dia kemudian merasakan bahwa ketika alatnya bekerja di kisaran kilohertz, ratusan kilohertz, itu dia ngerasanya kayak ditusuk-tusuk gitu. Jadi kalau misalnya jedak sekali, mungkin orang bakal merasakan, oh ini energinya kayak sentakan gitu ya, buas gitu. Nah, kalau dibuat berkali-kali dengan pemutusan arus yang ekstrim, setahu penulis, Tesla memutus arus dengan air raksa. Air raksanya disirkulasi sehingga membuat arusnya putus nyambung. Dengan pemutusan arus yang kuat ini membuat ya listriknya jadi kejutannya sangat besar. Dan ketika frekuensinya ratusan kilohertz, rasanya sakit. Rasa sakit ini bisa menembus logam. Jadi dia pakai lapisan tembaga yang tebal, dia pakai baja, pakai semen, pakai gelas, buah apa maneh. Perlu diketahui bahwa Tesla itu sangat kaya ya, super kaya, karena dia menciptakan listrik AC, listrik yang bisa disalurkan jarak jauh. Jadi kita bisa menikmati listrik di rumah itu karena Tesla, bukan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu ya, bola lampu yang ya kalau sekarang itu digantikan oleh LED. Jadi Thomas Alva Edison itu perlu disamakan dengan pencipta lampu LED. Nah, yang bisa membuat listrik bisa mengalir jauh itu Tesla. Dia juga yang menciptakan radio sebelum Marconi melakukannya. Dia bahkan bisa mengalirkan listrik secara remote, dan ya Marconi nggak bisa. Dia Tesla sebelum Marconi membuat radio, Tesla sudah buat wireless, mainan kapal selam yang wireless. Bayangkan gimana caranya mengendalikan, gimana caranya menggerakkan kapal selam itu secara wireless. Kono baterai nih kayak ya di kapal selam itu.
Tapi yang jelas di kisaran kilohertz Tesla merasakan sakit dan nggak bisa dihalangi oleh Faraday cage atau apapun. Kemudian dia pakai frekuensi yang lebih tinggi, dan ternyata di frekuensi lebih tinggi ini, di satuan mendekati megahertz atau malah menyentuh megahertz, rasa sakit itu hilang, diganti oleh rasa tenang. Rasa yang ya membuat bahkan Tesla itu bisa sampai tertidur. Dia kemudian sebut alat itu sebagai elektrosauna. Tesla ini juga menciptakan beberapa alat kesehatan juga ya. Ciptaan Tesla salah satunya adalah Violet Ray, yang kalau sekarang lebih dimanfaatkan sebagai terapi kecantikan. Jadi Violet Ray itu bisa membuat peremajaan kulit gitu. Tapi aslinya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Ya cara kerjanya sama, yaitu memutus arus dengan mekanisme yang sangat cepat dan meminimalisir loncatan bunga api. Karena kalau kita pakai cara kasaran, seringkali terjadi loncatan bunga api ya. Jadi misal mematikan arus di kumparan gitu ya, pakai relay, hanya dalam kecepatan ya 4 Hz itu loncatan apinya sudah luar biasa. Kalau terjadi loncatan api ya artinya pemutusan arusnya tidak sempurna. Nah, yang dilakukan Tesla itu adalah menciptakan energi ini dari sisi listrik. Sementara itu yang ada pada orgonet itu diciptakan melalui dari geometri ya, yaitu dari bahannya dan geometri dan bentuknya. Jadi dari bentuk dan materinya, bahannya membentuk energi yang ya tertentu. Kalau dari sumbernya yang menciptakannya itu adalah dari kumparan, juga dari bentuk luarnya juga. Jadi bentuk luar itu penting, logamnya dibentuk apa itu penting, terus jenis logamnya penting, medianya juga penting. Nah, di orgonet juga ada yang namanya batu kristal. Katanya tanpa batu kristal orgonet itu nggak ada energinya. Padahal kalau kita lihat awalnya ya, awalnya dari orgonet aslinya, orgonet yang dipatenkan, perlu diketahui bahwa orgonite itu adalah trademark, nama yang sudah dipatenkan, dan itu mengacu bukan ke campurannya fiberglass terus logam-logam gitu terus kristal, bukan itu ya. Orgonet awal-awal diciptakan dari beeswax, nggak perlu ada macam-macamnya, dibentuk tertentu wes tuh. Kemudian dikembangkan bahwa orgonite itu dibuat dari campuran antara logam, banyak logam yang dimasukkan dalam sesuatu media yang organik. Jadi itu awalnya dari orgon akumulator ya. Orgon akumulator itu adalah benda sebesar lemari yang merupakan lapisan antara logam dan organik. Jadi logam dan non logam, lapis-lapis 3 atau 5 gitu. Orang akan berdiam di dalamnya dan akan mendapatkan expose energi. Sayangnya orgon akumulator ini nggak ada filternya ya, jadi yang ditangkap adalah energi sekitar.
Kalau energi sekitarnya bagus, ya efeknya bagus. Kalau energinya jelek, ya sifatnya jelek. Orgonet dibilang mirip-mirip dengan organ akumulator. Jadinya ya energinya bisa bagus, bisa jelek. Nah, kemudian muncul gerakan menambahkan kristal. Salah satu pelopornya adalah Donald Croft. Kalau orgonet aslinya itu buatannya Ken Wells, Tafopo gitu ya. Tapi kemudian muncul gerakan dari Don Croft sama istrinya Carol. Dia menambahkan kristal di dalamnya. Pada saat awal-awal orgonita itu diciptakan melarang penggunaan aluminium, dan bahan yang dipakai adalah tembaga. Saat itu masih belum ada standar baku untuk logamnya bentuknya seperti apa. Jadi ada yang berupa batangan, kabel-kabel dipotong, bola-bola kecil, potongan-potongan kabel yang kecil-kecil, yang pendek-pendek. Ada juga potongan kabel panjang, macam-macam ya. Di zaman Don Croft ini sudah mulai diperkenalkan penggunaan resinnya. Apa jenenge, dua jenis ya, epoksi sama apa sih ya, pokoknya fiberglass yang bening sama yang enggak bening. Kristalnya sendiri pemakaiannya macam-macam. Ada yang utuhan, ada yang sudah ditumbuk. Kristal yang sering dipakai itu adalah quartz. Kenapa quartz? Karena murah. Tapi semurah-murahnya juga ada harganya ya, karena impor. Jadi ada yang impor dari mana gitu ya. Dan tentu juga yang namanya kristal ada yang palsu juga. Dan kemudian diciptakan cara untuk mendeteksi kristal yang asli dan palsu. Nah, kita sebagai orang Indonesia tahu ya, ada yang namanya kodam di kristal. Jadi kristal kalau di Jawa terutama disebut dengan batu ake. Tentu kalau daerah lain juga ada istilah sendiri. Dan kristal sering dimanfaatkan untuk ajimat ya, untuk ya macam-macam. Tapi intinya adalah memasukkan baik jin atau pengaruhnya jin pada batu kristal tersebut. Nah, tentu kalau sudah pakai jin bakal ada pembayarannya, transaksinya. Jarang yang bisa gratisan ya. Nah, bayar ini macam-macam. Ada yang dibayar oleh ya yang bagian ngisi, ada yang dibayar oleh yang memakai. Pembayarannya tentu macam-macam ya. Dari yang mengerikan sampai ya yang nggak terlalu berat. Kalau nggak terlalu berat mungkin ritual, setiap apa gitu melakukan apa. Kalau yang berat-berat tentu ada hubungannya dengan nyawa juga. Tentu bukan nyawa pemakainya, tapi nyawa yang lain. Nah, kadang juga ya bisa terjadi masalah kalau pembayarannya ditunggak ya. Bisa terjadi efek samping macam-macam. Nah, karena biasanya yang begitu itu ada lebih dari satu aliran, menggunakan dua buah
kristal pada orgonita itu bisa menghasilkan interaksi yang buruk ya, nggak bagus, buruk secara metafisikanya juga secara fisikanya. Jadi kalau kita ngitung secara fisika, yang namanya kristal itu ada dua energi ya, male female, tapi nggak sederhana ya. Jadi kalau alat seperti misalnya aki gitu, seperti penulis sebutkan tadi, yang energinya Tesla menyakitkan dan tidak menyakitkan, di kutub aki pun ada ya. Di kutub plus itu bisa bikin orang sulit tidur, di kutub minus bisa bikin orang lebih mudah tidur. Yang male itu di kutub plus, yang female itu di kutub negatif. Nah, di kristal itu ada dua juga. Ada yang menyebutnya hot atau cold. Tapi kalau kita lihat di uji es, energi kristal itu selang-seling. Jadi enggak monoton. Di bagian kutub hotnya, bagian panasnya, itu male dan female selang-selingnya sangat-sangat dekat ya. Jadi selang-selingnya rapat. Kalau di uji pembekuan bisa terlihat lapisan bening keruh yang tipis sekali lapisannya. Kalau dikira-kira ya sekitar 2 mili keruh, 2 mili bening, 2 mili keruh, 2 mili bening. Sementara itu kalau yang di kutub coldnya, bagian kutub ya bisa dibilang female, itu lebih renggang. Jadi male-nya bagian male-nya itu sekitar 1 cm, female-nya 1 cm, male 1 cm. Jadi selang-selingnya lebih renggang. Jadi artinya kalau ada dua kristal, maka interaksi male female ini sangat sensitif terhadap jarak. Jadi kalau jaraknya bisa beda 1 mm ya, energinya bisa berubah total, karena bagian yang bersinggungan itu jadi beda. Dan masalahnya juga untuk menilai energi male female pada kristal ini sulit. Apalagi ketika orang-orang itu mengukur energi kristal menggunakan sarana yang ada kristalnya juga. Ini masalah besar. Karena apa? Karena kalau kristalnya ada isinya, maka penilaian akan sangat bergantung pada yang ada di dalam kristalnya. Jadi betul-betul mengikuti yang ada di dalam kristal. Kadang ada ya batu kristal kasarannya cincin ake gitu ya, yang tidak akan mau berputar searah jarum jam. Jadi penulis pernah diprank ya, diprank sama saudara, suruh melakukan uji pendulum. Dia kasih cincin sing ono batu agi, gak gelem muter searah jarum jam, blas gak gelem. Terus dia ngomong, oh iya ini memang ada isinya. Walah ampun, ngeprank ternyata. Terus uji dilakukan ulang pakai cincin emas yang nggak ada batunya, dan ternyata cincin emasnya hasilnya bisa ya konsisten ya. Ada yang bisa searah dengan kalau mengukur baterai, negatifnya baterai. Ada yang sama dengan kalau mengukur positifnya baterai. Nah, kadang orang mengukur kristal itu tidak dengan perputaran ya. Jadi kalau penulis mengukur batu kristalnya itu melihat perputaran. Nah, ada yang mengukurnya dari gerakan maju mundur, kiri kanan gitu ya.
atau putaran kecil, putaran besar. Karena kan ya seperti penulis bilang tadi, kalau pakai cincin ada batu akiknya, kadang muternya nggak bisa kebalikan. Nah, metode pengukuran pakai ada kristalnya ini sangat rawan sangat rawan dengan opini pribadi ya. Jadi kalau kita menggunakan kristal yang asli ya, bukan tiruan, kita gantungkan ke benang, terus kita suruh anak kecil ya megangkan di atas barang yang kita uji, itu kita bisa ya mempengaruhi hasilnya. Kita suruh kristalnya untuk muter searah jarum jam, dia bakal muter searah jarum jam. Muter berlawanan arah jarum jam, dia akan muter berlawanan arah jarum jam, walau itu yang pegang orang lain. Jadi kita pun bisa jadi subjektif ya. Jadi mungkin kita merasa wah alat ini nggak srek ya karena ada ininya, hasilnya ya nurut, kristalnya muter yang menurut kita nggak srek, menurut kita jelek, arahnya misalnya maju mundur, kristalnya bakal muter maju mundur karena kita yang memerintahkan kristalnya untuk muter seperti itu. Jadi ya sayangnya banyak pengukuran dilakukan di orgonet pakai cara semacam itu. Hasilnya jadi betul-betul subjektif karena ya pendapat pribadi kita jadi ngikut. Padahal kan harusnya kalau mengukur harus objektif ya. Apapun pendapat kita jangan sampai ngikut. Ya memang kalau pakai cincin emas, pakai ya macam-macam gitu, ada faktor itu, tapi faktor pendapat pribadi kita lebih kecil. Kalau kita itu misalnya melakukannya dengan menutup mata gitu, ya jadi lebih objektif. Jadi salah satu yang membuat orgonite itu jadi merusak alam itu karena ya cara pengukurannya yang nggak tepat. Karena ya akhirnya yang jelek-jelek jadi ikut juga. Nah kalau di Indonesia ada juga tambahannya, yaitu karena yang mengukur adalah orang Yahudi Inggris yang bertempat di Indonesia. Dia jadi jurinya, jadi penilai untuk keseluruhan. Namanya adalah Bali Gifter dan Daum. Entah apakah yang berinteraksi dengan Daum, Edostar atau Bali Gifter ini tahu bahwa dia itu orang Inggris. Karena kalau orang Inggris kan dia nggak tahu soal jin-jinan itu, nggak percaya. Padahal ya kalau kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam juga tahu bahwa ya ada jin itu dan orang itu bisa berinteraksi. Ya salah satunya ya lewat batu kristal tadi, baik sebagai pendulumnya maupun dipergunakan langsung maupun dipergunakan dalam orgonite. Orang dalam buat orgonite juga menggunakan bahan-bahan yang ya gak jelas, seperti penulis bilang tadi, menggunakan aluminium. Padahal di masa awal-awal aluminium itu pernah dilarang. Bahkan ada juga ya yang ekstrim, bahkan di Indonesia sekalipun, yaitu menggunakan bahan radioaktif. Kenapa kok pakai bahan radioaktif? Oh, rasanya lebih sengkering di tangan, tekanan di tubuh lebih besar. Ini juga salah satu kesalahan fatal dari pembuat orgonite ya, yaitu dia membuatnya dari bahan yang nggak bagus,
dia menggunakan fenomena yang harusnya merupakan tanda energi buruk. Jadi fenomena energi buruk itu bisa kita lihat di DOR symptom ya, Deadly Organ Symptom. Jadi dari komunitasnya Wilhelm Reich sendiri sudah ada tanda-tanda energi buruk itu seperti apa. Tanda-tanda energi buruk pada tubuh itu adalah mual-mual, diare, ee-nya warna hitam, terus pusing, ya sakit kepala itu, onak ke jantung, jadi muncul tumor, mata berkunang-kunang, terasa bagian tubuh tertentu kena tekanan gitu, jadi kena tekan entah di dada, entah di punggung, entah di belakangnya kepala, terasa ada sengkring-sengkring, orang jadi susah tidur atau merasa nggak butuh tidur. Nah, di organita justru efek-efek seperti itu yang dianggap hasil positif. Oh, matanya seperti biar pet, ini energinya luar biasa. Nah, karena cara pengukurannya salah, maka resepnya pun makin lama makin ngawur, makin merusak. Dan ya hasilnya orgonet yang sekarang kebanyakan jadi merusak alam. Mungkin langit bersih nggak ada awan, tapi warnanya putih. Dan penulis baca-baca dari grupnya Orgonita, forum juga, Orgonita itu nggak bisa membuat awan putih itu jadi biru. Nah, ini masalah besar, karena langit putih itu justru yang jadi masalah. Di beberapa video orang malah bangga ketika awan rendah itu dibuat hilang, tapi dia nggak bisa menghilangkan awan tinggi. Itu masalah besar juga. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.